ya biar anak buah kita itu nggak tekan terus. Karena referensi betul, karena papi paling seneng kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik meneh di konten iki Sarsango saling ambil di konten iki ada sing beda talente yo, mana sing anyarne beda dengan papi kan wis lah ya pemitoran di dunia bigo hackers, tapi kudu iku sing kita bahas iki, kudu iku sing kita bahas tentang perjalanan karir, perjalanan karir. Gimana Bi? Kalau misalkan bicara masalah dunia motor, juga Tahu lah. banyak yang gini ya, banyak yang tahu. Kebetulan sempat kaget itu tuh, tentang perjalanan karir, tentang itu benar-benar satu hal yang sing banyak tantangan. Lebih banyak tantangannya kalau bicara karir ya. Terus wakil pol Apa Bi yang bikin gokil karir ini? Oh, istilahnya yang lebih mungkin berkesan Berkesan ya. Kalau yang berkesan banget itu dulu di 2010, 2011 sampai 2012. Ada something yang waktu itu banyak orang bilang ini 2012 apa katanya? Jangan. Iya, Katanya bapaknya. Nilai aja kok. Diramal sama suku Maya. Maya siapa nih? Maya siapa? Maya yang ya itu sebenarnya waktu itu kita berlima. Saya pulang dari Maluku Utara, sempat kerja di sana. Oh, kerja di Maluku Utara itu kerja apa Bi? ini di penebangan kayu. Oh, Ya, penebangan kayu. Jadi 6 tahun kita. Mau ya 6 tahun. Lumayan. 6 tahun. 6 tahun itu ya. Jadi sebulan sekali ke kota. Karena papi sebulan accounting, orang keuangan di sini. Ya, divisi keuangan. Jadi sebulan sekali ke kota. Itu cuma ngambil dana sama kirim laporan. Dulu ya. Dulu jadi paling 1 bulan. 1 bulan itu paling ke kota, paling lama 5 hari. Paling lama deh yo. Kali selanting gitu ya. Nggak sempet hunting, terus pengen yang santai banget kayak temen-temen yang lain bisa nongkrong kafe. Jadi paling lama pokoknya 5 hari. Selebihnya itu mengantar data laporan per bulan sama ngambil dana untuk gajinya orang-orang yang kerja di kita. Setiap hari kita, setiap hari kering-kering punya handphone bagus waktu itu. Tapi sebagus-bagus waktu itu adalah sebagus-bagusnya handphone Turali. Karena masih zamannya waktu itu zaman monoponik dan awal-awalnya keluarnya handphone yang polifonik itu zaman-zamannya papi kerja di Utara. Terus kalau pun karuan bulan apa setiap hari krik-krik lah, tola-tole, alas, aduh, ya kan makan sama pacar. Ya wes, pokoknya kalau mania. Terus dia dari itu malah terus. Nah dari situ itulah krisis global 2008. Perusahaan banyak pemutihan karyawan, tapi awalnya nggak ditawari, tapi mendaftarkan diri untuk ikut pemutihan karena bosen tahun di alas. Tapi cuma karir bisa. Cuman ada kalanya kita memang harus benar-benar cari pengalaman, berani keluar nyaman kan? Ya, berani keluar dari zona nyaman. Kalau kita bicara zona nyaman, ada sih kalau istilahnya papi gini,
kalau kamu sudah ada di zona nyaman, kenapa kamu harus keluar? Toh kan sudah nyaman. Cuman kan memang tergantung kategorinya apa. Ya kan, terkadang orang itu mikirnya tahunya cuma keluar dari zona nyaman, semua toh. Tapi ngerti sih, apa dulu konteksnya kan gitu. Nah terus misalkan kamu contoh nih di luar urusan kerjaan, di luar urusan karir, kamu udah nyaman sama cewek, masa kamu mau putus sama cewek? Bisa Keluar dari zona nyaman, tergantung konteksnya. tergantung konteksnya. Nah karena waktu itu papi merasa sudah cukup pengalaman di sana, akhirnya ikut daftar di kemudian pulang ke salon, sampai di rumah kan mulai teman lama. Langsung prong, langsung Waktu itu belum ada istilah bro. Coy, woi cuy zaman now. zaman now. Waktu itu coy, coy, SMS-an ya. Belum ada BBM. Belum bisa SMS-an ya. Terus SMS. Coy, aku boleh saat malam. Dia mau disekolah dia kopi-kopi. Teman-teman aku kumpul, berlima orang. Papi backgroundnya, pengalamannya waktu itu di Maluku sebagai administrasi keuangan. Temen yang satunya itu dia punya pengalaman, dia pernah jadi kepala marketing. Terus ada teman satu orang lagi yang itu arsitek. Dia pintar banget kabar-kabar dia bangunan-bangunan gitu. Imajinasinya tak akui dan nilainya memang bagus di kuliah. Yang satu lagi itu ada yang dia memang teknik sipil pintar banget gitu. Tembok tinggi segini, lebar segini, itu butuh batu-bata berapa, semennya berapa, terus dia terus pintar. Kalau tak akui. Terus teman yang satu lagi, dia nggak punya keahlian apapun. Tapi yang lain wong sugih. Bapaknya rukonya di mana? Nah, rukonya dia itulah yang kita manfaatkan, kita pakai buat kantor. Itu batas kira. Aku berbohong, kamu di atas, apapun itu kita bicara di situ, kalau di sisi lain. Apa itu? Karena waktu itu temen yang mantan marketing otomotif lah ya, nggak perlu itu merek. Dulu mantan marketing otomotif, terus dia ternyata bantu orang untuk jualin tanah, jualin rumah-rumah di raya gitu, ya kan? Ya cerita ya saya saling bantu lah, saling bantu waktu itu kita ya ada yang cari pembeli lah, ada yang cari relasi. Gimana caranya kita bisa membantu menjualkan jadinya maklar bahasa kalau ini nah itu dari situ akhirnya pabrik punya ide gitu. Sik. Ini awakmu mantan marketing otomotif ngerti lah ya untuk jualan. Terus aku juga asik deh. Kita kabar-kabar itu potensi itu. Lah, wong liya iki nganggo kabeh waktu iku lho. Nganggo kabeh. Terus papi juga waktu itu setelah keluar dari perusahaan punya pengalaman di manajemen keuangan. Sudah bisa mengatur manage ya kan, apalagi di waktu di Maluku Utara kan perusahaan kayu besar ya gitu. Akhirnya papi waktu itu punya uang, kenapa kita enggak buka usaha sendiri berlima ya kan, manajemen harus pasti speaking ada lulus usaha apa ini kamu bantu betul. Omongnya gede ya, saya siapa yang nggak tahu. Up, luar biasa. Pokoknya sih up bisa kita buat cewek di kota gini. Langsung masuk rumah. Terus ternyata kita dapat rezeki. Ada satu bidang tanah di daerah Pakis, ya.
Itu laku ada pembeli dari Surabaya. Soalnya mau berbeda katanya di sana. Nah, ya waktu kita dapat fee kan. Nah, fee itu tapi usul jangan dibagi usulnya. Tapi dulu, aku buka usaha. Saya apa ini? Siapa? Developer. Ya, developer. Apa? Rumah itu kan? Mana? Kita putar pakai modal ini. Kita itu awalnya. Terus akhirnya teman yang satunya itu yang arsitek itu punya usulan, yowes kita ajak kerjasama yang punya tanah. Itu, ya kok dinego dewe. Dan dia pemikirannya oke bagus, tapi dia pemikirannya gini, sing duwe tanah, si pemilik tanah ini, dia juga mendapatkan keuntungan dari terjualnya tanah itu. Karena dibangun perumahan, cuma sistemnya itu harus bekerjasama. Bukan kan kalau sing aku duwe belum sama perumahan. Kalau papi dulu enggak, sistemnya kerjasama dengan si pemilik tanah. Gitu. Harga dari setiap jengkal tanahnya itu tetap kita masukkan di dalam RAB pembuatan rumah itu. Plus kita tambahin keuntungannya. Orangnya jadi kan terus gak perlu nego sampai dulu lah. Tujuannya kita itu cek podo enake sing duwe tanah itu gak merasa ketakutan untuk kita tipu, ya kan? Bisa gue buat contoh gue ya, sing ate bangun-bangun usaha ya. Terus di satu sisi kita juga tidak kita tidak perlu yang terlalu ribet untuk bikin sistem punya tim khusus yang di Joko cari orang-orang yang punya tanah yang mau rendah wes. Nanti dengan sistem itu tinggal kita kasih ke si pemilik tanah. Aku duwe rencana ini Pak, tanah belum kok belum juga jangan. Nah, di satu sisi dari keuntungan pembangunan perumahan si pemilik tanah itu sih oleh mana? Misalnya kamu pemilik tanah ya, kadang kan orang pemilik tanah aku sih kebetulan omah ini kan kegotan aku ngapain aku harus nyari lah. Nah ini enggak, biasanya kan gitu. Nah ini enggak kita tawarkan sampai bantu kita untuk memasarkan juga sampai itu fine marketing tambah wes itu berkotak naik. Ya juga oleh ngewangi dari marketing JPW itu cool ya untuk free marketing mana sih ya kan pokoknya kan dari seluruh tanah yang dia miliki seperti tanah itu nah kita ngurusnya kan per kapling sak kapling sak oma payu ada pembeli gitu rumah ya kita kan ngurusnya kan macam itu tok di sini. Ya enak. Lah selebihnya tanahnya masih boleh di pemilik tanah. Nah, yang kita pecah ini baru karena sudah selama pampas ACC. Iya. Berarti wong sing tuku omah iki mau kan aman, dia mampu ngangsur. Ya syukur-syukur lek wong tukune langsung. Ya. Iya, Bos. Murah di gunung ya, orang atasnya kejutan. Nah, kan, yos, cash saya wis berhubung sampai cash aja orang bisa 140. Ya, gitu kan. Nanti semangat sih tuh. Nah, ini perlu dari tahap awal kita ada keuntungan nggak usah terlalu sing banter. Ya lebih. Masuk pirang kapling titik-titik pokoknya lu minggu. Iya kan? Melaku sih. Sing penting paling utama adalah jogo kepercayaan. Menggok ibu ya. Sing lebih akeh wong ngerasa bantuan dalam usahanya ada apa ya? Ada istilah sing rekan kerja kita itu di sino ego nih diri.
dia lebih mengutamakan egonya sendiri, akhirnya orang lain yang bersalah Hadir merugi satu tim, yang dapat nama buruknya satu tim. walaupun yang bikin ulas Atau sih bikin ulasan. ini Iki nyambung. Nyambungnya dari mana? Sing papi tadi sebut 2012. Cari di wong sak dunia iki. Kiamat 2012. Ini sing suku Maya, Maya. Maya kok. Paling arek sing jualan kopi. Maya ya, gue dikernik. emangnya gimana bisa? Nah, nyambungnya gini. Ternyata di 2012 itu adalah kiamat bagi papi pribadi. Oh, baju pribadi. Dari satu tim itu, dari keegoan satu orang akhirnya hancur semua. Padahal waktu itu kita itu di Pasuruan, di lokasi lain kita sudah mulai jalan bangun, mulai jalan kafe, Lumayan lah. terus mulai kelihatan kerukunan ini. Cuman waktu itu kita berlima ini memiliki surat kesepakat, surat kesepakatan KP ya, SOP, KISO sembarangan. Aku berdua syukur-syukur, aku tidak. Kita ada kesepakatan di mana surat perjanjian itu di pihak bank kita pakai untuk nitip uang kasnya kantor. Nah, kita harus juga gitu, kita harusin juga supaya nanti ada pihak dari 5 orang ini, satu tim ini, kalau salah satu katanya nakal cukup, nggak iso, bang tidak punya tujuh. Si sampai sudah lama kok orang pentingnya kok dulu. Terus bang waktu itu kita sepakat ada lagu tersendiri, lagu tersendiri. Gak sih apa tiki gak tanda-tanda kecil esok, walaupun CV ini waktu itu adalah milik Kesepakatan dia. kesepakatan, tapi jenenge sak pinter-pinter wong, sak pinter-pinter wong yang banyak orang berbicara manusia lebih sempurna daripada Scientology Katanya. iya kan, si ono meleset masih ada missnya kecolongan lah waktu itu. Sepintar-pintarnya kita ada lengahnya manusia sedang jadi mau disamperin memanfaatkan posisi Pakti waktu itu lagi negosiasi dengan pihak orang-orang di Pasuruan. Di sana ada pemilik tanah yang mau diajak kerjasama. Waktu itu di daerah Walundowo, nah ternyata posisi kita lagi meeting sama pihak Pasuruan yang nakal ini mau memanfaatkan kondisi itu. Dia datang ke bank, sing alasan awalnya itu hanya untuk mencairkan 10 juta untuk bayar pajak tanah di mana gitu kan, supaya karena syarat dari pemilik tanah Pak aku pajak belum apa kalau sampai bisa pajak tanahku ya saya kerjasama nanti tinggal apa lek aku wis dapat uang dari tanahku yang sampai bayar uang pajak tadi tak alasannya Misalnya, ya Pak telepon kita, Pak apa benar ini ya kita tolong dicairkan ini untuk bayar pajak. Ternyata nggak tahu kenapa si teman yang nakal ini kong kali kong sama yang orang itu secara administrasi si pihak bank itu pihak bank A ini secara administrasi tapi di luar itu semua wes kong kali itu semua dana kita yang ada berkas plus uang pribadinya papi waktu itu lunas fresh. Padahal waktu itu papi baru merasakan untungnya itu baru merasakan bisa belum berumah tangga tapi bisa gue omah gitu punya rumah sendiri
waktu itu cita-cita kepingin mukis sudah ada mukis sendiri. Pokoknya kalau ada yang tanya ya waktu itu ya ini rumah kontrak, ini rumah ini kontrak disewa buat kita kan bosen meeting di kantor terus, kita meetingnya versi biar anak buah kita itu nggak terkesan dulu gitu. Karena betul, karena papi paling seneng kalau misalkan punya usaha itu ngajak anak buah itu serileks mungkin. Semakin anak buah kita itu tidak terlalu tegang, planning kita ke depan yang kita sampaikan nyantol, ya kan? Semakin kayak tegang, iya harus gini kan? Tambah ya. Apalagi kita kan sistemnya target 1 tahun kepala marketing kon iso dodolan 20 juta contoh otomatis kan harus marketing harus mikir dulu jam meeting ketemu tambah iya harus bahasanya sama noise ya akhirnya waktu itu papi dengan rumah pribadi yang awalnya buat surprise buat keluarga, buat surprise buat dulur-dulur, surprise ke teman-teman. Itu ada orang yang tanya, tak bilang aku ya cari aman dulu. Terus itu mobil punya siapa? Punya teman, mobilnya nggak dipakai, daripada nggak dipakai, mending tak pinjam tak dipakai. Padahal itu nanti tujuannya buat kayak kejutan. Nah itu karena memang ya nggak mau menafik juga. Dulu papi kan nakal banyak di keluarga. Mereka harus pulang terus, jauh pulang, kalau malam bangun pulang ngapain? Tapi sudah keluarga tidak perlu terasa tahu. Montang mantingnya kita di luar, pemanasan, hujanan, di lama, di bawah, sudah tahu. Yang penting adalah buktinya aja nanti. Urut tadi sebagai bukti bahwa dulu dinilai nakal. Kalau nakalnya ya, papi mengakui, terus nggak mau munafik lah. Papi mengakui kalau memang nakal. Cara biasa mudah. Cuman ada titik di mana papi memutuskan untuk apa gitu terus harus bisa bantu itu waktu itu belum sempat membuktikan keluar saudara kata teman sudah dihancurin oleh teman hancur terus akhirnya rumah dijual mobil dijual buat apa? Buat bayar karyawan, buat yang di kantor, belum yang di lapangan, kayak tukarnya, belinya. Ada beberapa toko bangunan yang bahannya sudah kita pakai. Kan untuk bayar ini, kan? Terus yang urusan di Pasuruan tadi, ya kita sudah terlanjur bikin surat kesepakatan. Maaf, kepotong baterainya habis. Lanjut tadi itu dari mana Pi? Gini. Soal yang pertemanan itu Masalah pertemanan. Ini sangat apa ya? Karena kita hidup itu kan nggak cuma hidup itu nggak cuma sama pasangan, hidup nggak cuma sama keluarga, tapi kita itu kan juga ada yang punya teman nongkrong kayak teman kerja kayak ya kan teman ngopi itu kan tetap kita harus kumpul dengan mereka. Nah kalau papi itu sebenarnya papi nggak ngurus kamu nakalmu kayak apa suka cewek kayak kamu mabuk kayak kamu naruh nggak ngurus. Tapi kalau sudah harus urusannya teman, ya, jangan sampai nyacat. Itu prinsipnya papi. Jangan sampai merusak pertemanan itu, jangan sampai merusak persaudaraan itu. Karena apa? Misalkan ada teman kita, dia itu nakal banget, dia narkoba, itu adalah masalahnya dia sendiri, dan dia yang harus bertanggung jawab atas apapun yang akan terjadi dalam hidupnya. Toh dia yang memulai, dia yang merasakan. Ya kan? Tapi
apa yang dia lakukan? Ya jangan sampai kita teman-temannya yang berteman baik sama dia, bersahabat sama dia, kita kena imbasnya. Gitu loh. Jadi papi prinsipnya gitu, kamu juga ngurus, aku gak peduli kamu seperti apa, kamu cewekmu banyak, istrimu banyak. Papi juga mau. Iya. Kamu nggak ngurus. Yang penting apa? Kamu punya masalah. Aku sebagai temanmu, aku siap membantu menyelesaikan. Sebagai apa? Sebagai penengah, memberikan saran, memberikan masukan, ya kan? Gitu. Bukan berarti teman kita punya masalah. Wah, teman kita kemarin itu dipukul sama orang yang di sana. Kita bantu itu. Wah, datang semua rame-rame orang itu tadi ketemu terus dikeroyok. Itu salah. Itu sangat salah. Fatal. Karena apa? Kita tidak pernah tahu dan kita belum tahu. Masalahnya itu yang salah teman kita, orang itu. Iya kan? Terus kita panas, ya. Tapi kita itu merasa banget salah, itu fatal itu. Ketika ada teman kita memiliki masalah, ya, kita, ini namanya teman, dia bantu itu menjadi penengah, bantu malah ikut terbawa. Yang punya masalah kan dia, bukan kita. Dia kan jadi penengah. Kita sebagai temannya, sebagai sahabatnya, yuk ayo kita bantu dibantu menyelesaikan, gitu kan? Bukan malah tutur panas atau apa. Yang ada ya kita nambah masalah kita sendiri nggak punya. Yang mesti yang awalnya kita nggak punya masalah, malah punya masalah kan. Nah begitu juga dengan yang urusan tadi, buka usaha tadi, bisnis tadi. Kamu mau nakal di luar sana, soalnya temen yang bawa lari uang kantor itu, uang usaha kita. Dia terlena sama apa ya, bisa dibilang duniawi lah, urusan perempuan lah, ya, urusan budak-budak lah, karena papi tahu, karena teman kan, papi tahu, papi kenal dia bekerja, aku nggak masalah. Yang penting yang urusan keprofesionalan dan urusan pertemanan, persahabatan, persaudaraan, seduluran itu jangan dirusak. Jangan dirusak karena egomu kan. Egomu yang kamu nikmati sendiri. Apapun yang terjadi, kamu tanggung jawab sendiri. Jangan sampai sangkut pautnya imbasnya kita yang itu. Kalau memang kamu benar-benar teman saya, kalau memang kamu benar-benar saudara saya, kamu bertanggung jawablah atas perilakumu sendiri. Jangan sampai merusak yang namanya seduluran tadi. Nah itu prinsipnya papi itu. Aku gak peduli kok kamu kelakuanmu seperti apa. Tapi urusan seduluran tetaplah ayo lah, nggak saling merusak. Aku nakal dulu biar aku sendiri yang jalani dan aku sendiri yang menanggung. Dan tak usahakan nggak sampai apa yang aku lakukan, apa yang menjadi imbasnya nanti. Jangan sampai ke teman-teman. Kalau papi gitu, malah kalau bisa, kamu punya ini, ayo bareng-bareng jalan. Jadi ready ya. Karena kita nggak tahu kenapa tadi kamu bilang kita hidup nggak cuma kumpul keluarga, kita hidup nggak cuma kumpul sama pasangan, tapi ada yang namanya teman. Siapa tahu rezeki itu datang dari teman, siapa tahu rezeki datang dari seduluran tadi. Iya kan? Orang lain yang tadinya kita nggak kenal jadi teman, jadi saudara gitu ya. Ya kan? Siapa tahu rezeki datang. Kalau kebiasaan kita nyacat, ya ditandai di mana-mana. Kamu ditengeri, hanya ditandai. Namanya orang, nggak peduli cowok, cewek, namanya orang kalau udah cengkel. Kamu hati-hati ya, kalau kamu di kumpulanmu ada orang yang ini, namanya ini, fotonya ini, namanya di sini. kemarin itu dia bikin masalah di sana, gini-gini, akhirnya nyebar kan? Iya. Gimana bisa itu tenang?
gak maju gak berkembang, padahal jenenge rezeki bisa datang dari teman-teman itu loh perjalanan, tapi selama ini dalam perjalanan karir selama ini di perusahaan sih nggak ada masalah, tapi berusaha profesional walaupun ada nakalnya. Walaupun dulu pernah di kantor proyek itu ya ngobrol kayak gini di kantor di meja sebelah kayak kita listrik, tapi di saat ada kerjaan ya pasti fokus di situ, lembur lah apa, tetap menunjukkan profesionalisme gitu. Di hubungan pertemanan seduluran ya gitu, kita buka usaha bareng berarti kan kita sedang meniti karir juga. Iya, sama-sama. Sama-sama. Ikut. Jadi yo, ayolah gitu dijaga seduluran ini, kita bisa cari rezeki bareng ya syukur alhamdulillah. Rezeki ujung-ujungnya loh yang punya cewek nggak pengen jalan-jalan ke kerja terus pengen refreshing, tapi with you kemana bro? Emang kali berantas. Terus di satu sisi lain yang punya kebun matang itu mungkin bisa nyenengin kemana istrinya yang masih memiliki orang tua lengkap. Aku sampean dian gede aku. Ayo saya sampai tak seneng apa saya salam-salam. Ya sampai dulu udah berjuang gedein aku sampai seperti ini. Pernah kalau waktu kecilku terus lagi rezeki dewe iki keringetku sendiri. Ayo sampai tak cacat. Dulu aku sampean ajak jalan-jalan rekreasi walaupun di zaman dulu. Nah, di zaman now sampai cek bisa kerasa now. Iya. Akhirnya mau ibadah itu double. Ibadah boleh rezeki yang dikonco aman seduluran ini. Ibadah jeneng nol tuwa. Apa meneh sumberan aku hijau. Mah. Sini gak capek mah ngurusin anak tiap hari. Aku capek ngurusin kerjaan. Tiap hari. Oh, iya ya. Nanti kita ganti lagi. Iya kan? Di satu sisi membantu keharmonisannya rumah tangga juga. Kalau kita sudah nyacat di luar sana, imbasnya juga akan ke rumah tangganya. Nyacat sama teman-temannya, bikin perkara di situ. Akhirnya apa? Iya kalau teman-temannya nggak emosian, kalau yang emosian dicari gitu. Mana itu? Akhirnya keluarganya nggak tahu apa-apa, bingung. Wah, jadilah konflik di keluarga kan. Nah itu imbas. Akhirnya akan imbasnya kemana-mana. Oh itu pasti kebetulan kemana. Contoh, sampean berita. Gak mungkin lah, wong iku mah telepon, WA, telepon pasti digolekin nang omahe sampean. Iya. Mare wong tuane keluargane mau bojoe. Gak ngerti aku Mas. Wong aku juga tidak merasa ikut menikmatinya. Akhirnya si pelaku tadi pulang ke rumah. Sampai ini duit anu, berusaha berdalih, berusaha berbohong, jadi curiga-curiga, tapi tetap akan jadi masalah. Masalah apa? Dimasin aja. Nah, perjalanan karirnya tadi kayak gitu. Terus di bawah naik, suatu lagi naik sampai kemarin-kemarin suatu. Dan ternyata hikmahnya itu yang didapatkan ini mati sadar secara sendiri. Ternyata ya aku mau sekumpulan dalam pertemanan, persaudaraan itu tadi di luar sana. Sebejat-bejatnya kita, jangan sampai kaki cacat sama teman-teman kita. Karena kita tidak pernah tahu rezeki itu akan ada di mana. Kalau kita sudah bikin cacat di luar sana, akhirnya apa? Yuk imbasnya kemana-mana. Termasuk Betul. Sekarang ini, misalkan sekumpulan kita, tapi bikin cacat, bikin masalah,
Akhirnya kamu kena imbasnya. Kita nggak salah padahal. Padahal kamu nggak salah. Karena papi wis egois banget gitu. Wis egois. Bagaimana yang mau tak rayu untuk tak ajak atau cewek mana yang mau ada uang, padahal duit bukan uang dia, uang bersama dengan teman-temannya, uang buat usaha. Karena ego penyakit, akhirnya apa? Kota Balari, aku enjoy sama dunia aku di luar sana. Teman-teman. Oh, kamu kelimpungan, aduh duitku udah ngomong, apa ini ya? Padahal uangmu itu nanti kamu taruh di situ biar muter, tujuannya apa? Tujuannya kamu pengen nikahin cewekmu. Akhirnya apa? Cewekmu gak percaya ke kamu. Kamu kemarin janji bilangnya karena mau nikahin aku. Kamu jangan. Padahal nggak tahu dapat uji. Padahal singkirus aku sudah berusaha jual yang baik padahal ya kan muter usaha itu siapa tahu berkembang buat nikahin tujuannya buat nyenengin calonnya. Akhirnya apa? Dia udah gak percaya sama kamu ditinggal sama dia. Mau lebih Dua kali terus dikhianati temen. Kita tinggal sama orang yang gak kamu sayang, orang yang pengen kamu nikahin. Gak dipercaya, kamu tak lihat kok gini terus aku capek. Kapan kita bisa berdua bersama? Akhirnya kamu ditinggal. Nah imbasnya itu imbasnya tidak hanya ke pelaku dan keluarganya, tapi imbasnya bisa ke teman-temannya dan keluarga temannya itu. banyak orang Akhirnya tujuan dari temennya itu yang tadinya pengen muterin modal, ya kan, pengen serius sama pacarnya nikah. Akhirnya kalau imbasnya juga ditinggal pacarin, ya kan, duit dikomayu, ya kan. Terus habis gitu udah uang dibawakan temen, ditinggal pacarnya karena dia nggak tidak konsekuen dengan apa yang diomongkan. Akhirnya diam-diam di alun-alun terus sendiri. Wah ini masih muda udah stres dengan diri sendiri di jalan. Itu imbasnya sangat. Ada kemungkinan itu bisa terjadi. Apa yang tidak mungkin di dunia ini semuanya mungkin. Loh. Makanya hikmah yang Papi dapatkan adalah bagaimana caranya saya bisa tetap bertahan dengan situasi yang sulit apapun, tapi saya tetap harus menjaga seduluran dengan teman-teman saya. Itu hikmah yang Papi dapat. Supaya apa? Yang pentingnya kita baik. Siapa tahu kita mulai dibuka ya kan? Artinya kita menjaga seduluran dengan teman-teman. Siapa tahu yang dulu tak kenal kok coba dia ceweknya juga situ kok dikenalin ke lu ya. Siapa tahu rezeki juga datang dari dulu dikenalkan teman. Kalau menjodohkan nggak bisa ya kan, menjalankan buat kita ya yang menjodohkan tetap Tuhan. Kadang-kadang orang itu salah ngomong, bro kamu mau nggak tak jodohin sama temenku lah, kok enak bahasanya jodohin lah, kamu tuh bukan pelan tak kenalin lah, itu kalau cocok ya. Tak kenalin temenku tuh cewek single, kamu kan juga single. Wih, oke ya. nah, siapa tahu ya kan? Terus ternyata aduh, ternyata motoku mau ini bro, tak lupi-lupi. Ini Ya kan? Nah itu loh, dari perjalanan artinya Papi itu hikmah yang bisa diambil itu sangat banyak. Yang pertama hikmah bagaimana caranya kita menjaga keutuhan seduluran. Yang kedua hikmah yang didapatkan itu adalah yang terpenting adalah kita sudah punya niatan baik untuk membahagiakan keluarga dari usaha. Nah, untuk bisa usaha itu juga sukses, yuk dong belajar tim sing api. Kenapa? Apalagi waktu itu Papi udah jelas untuk keuntungan kamu sekian seperti ini, keuntungan kamu sekian seperti ini.
Jelas. Tetap nggak putih. Ya kan? Si cacat. Ada perjanjian. Kalau nurutin ego dan karena emosinya papi waktu itu, ya mungkin tapi untuk mencari dia misalkan ketemu untuk dikasih pelajaran yang sangat secara fisik sangat mudah, tapi ujungnya ya nambah masalah. Dia bisa tak kasih pelajaran, tapi di satu sisi tapi ditangkap, ya kan? Tangkap, masuk penjara, pasalnya kekerasan, ya kan? Akhirnya apa? Masuk penjara, kita mau cari uang gimana? Mau kerja gimana? Keluar kan? Nah, sebulan Jokowi itu. Sepertinya hiburan, ada penuh mojo ngangkat di dalam kumpulan gitu ya. Betul. Nakalmu ya nakal. Kayak kumpul ya. Betul. Urusan sing lebih. Kalau hiburan itu di saran pesan ya, jangan baik-baik. Apalagi semakin ke depan kehidupan kita itu semakin keras, teknologi yang lebih canggih. Lebih sulit. Pokoknya ngomong corona. Iya. Kan? Terus ada orang nganggur, lek kan Joko sedulurnya. Lah, modalnya nak tole. Kan? Dul lah. Memang ya banyak. Oh ya, sebenarnya kali api toran. Sing kok roe mek iku paling kesal. Apa tuh bener? Good. Sing kepingin sharing-sharing ambil bapak secara langsung. Monggo iso tekan nang kene. Oh iya. Kayak Jibril. Di Jibril jalan mati. jalan melati nomor 2. Langsung ngopi sharing-sharing deh ngopi lah. Sharing. Lek karo Pati kelihatan apapun tentang apapun enggak cuma masalah kerjaan, tentang apapun tuh cinta kayak sing lebih bahaya sih. Ada kata dia. Apa nih baru no, pi aku seneng banget tentang ini cewek ikut di king. Coba lebih bantu aku. Oh iya sih ini nanti sengaja tak lama nih. Langsung. Gue ya, orangnya kan tak nama panggung kan. Namanya sebenarnya ini siapa? Aku ya penasaran nih, kan sing terkenal kan. Tapi orang pun gitu, tapi orang pun siapa nih namanya? Bibiku tapi orang di Bagas tapi orang sampai di dunia proyek kayak kemarin manajerku sampai gini, tapi laporannya jangan lupa tadi kan udah selesai. Padahal biyen awal-awal biyen sebelum ada sebutan tapi orang manajerku berkumpul dulu kan ya. Kalau Pak, kalau tadi kan ya tadi laporannya kan gitu. Orang semakin kesini sejak mulai ada sebutan tapi orang ya berawal dari Bigo. Sebenarnya berawal dari Bigo lah di Golek Malang di Golek Malang di bulan 16 itu teman-teman Malang itu di Golek tuh kita waktu itu sampai diundang di My Place kumpulan ini di Golek Malang dan ke My Place diundang ke Bungkus wes Mana-mana lah. Mimi cenglang eksis gratis waktu itu. Nah, kenapa kok sampai disebut papi? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. sekarang